Bang Doli, ada usulan ini Ya, dalam RUU revisi jumlah kementeriannya dihapus dan diserahkan sesuai kebutuhan. Ini sebenarnya sudah se-urgent apa sih? ya kalau soal materinya, saya kira kita jangan dulu bicara materinya, ya. Saya mau menjelaskan, ya, bahwa kami di Komisi 2 sebenarnya dari awal periode itu kan kami diminta ya semua AKD itu menyusun daftar apa kira-kira undang-undang yang perlu disempurnakan di periode ini. Nah, kami waktu itu mengusulkan ada 37 daftar ya, dan ada beberapa undang-undang yang kami sebut adalah bagian dari penyempurnaan sistem politik dan sistem pemerintahan kita. Dan itu salah satu termasuk adalah undang-undang kementerian, undang-undang nomor 39 tahun 2008. Nah, kenapa waktu itu kami masukkan? Ya, karena kami menganggap ini undang-undang kan sudah kalau dihitung dari sekarang 16 tahun, ya. Tentu kalau kita bicara tentang soal perkembangan dunia, perkembangan zaman, itu 16 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. Ya, Ya, 2 tahun, 3 tahun aja perubahan sudah banyak terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kami menganggap itu perlu diupdate, ya, mengikuti perkembangan situasi sekarang dan 5 tahun, 10, 15 tahun yang akan datang. Tentu kan program atau situasi dan kemudian latar belakang program kebutuhannya kan berbeda 16 tahun lalu dengan yang sekarang dan 10 tahun yang akan datang ya. Nah, oleh makanya ke waktu itu kami mengusulkan ini segera juga untuk dimasukkan dalam perubahan di periode ini. hmm, Nah, terakhir kemudian kan ada situasi yang juga berkembang. Pertama, tiba-tiba ada usulan dari asosiasi hukum tata negara segala macam itu tiba-tiba nyebutin angka 40 ya. Dan kemudian disitulah mulai kemudian muncul respon-respon pro dan kontra, ada yang bilang ini soal akomodasi politik dan segala macam itu. Tetapi teman-teman Balik kemarin waktu menyisir programnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. oke. Ya, waktu kemarin ada yang mengajukan judicial review tentang soal wakil menteri Ya, dan segala macam itu yang mengharuskan memang tidak perlu dibatasi, itu hak prerogatifnya hmm, presiden gitu. hmm. Nah, ini kan di DPR artinya baru proses awal ya. Kami pun di Komisi 2 kemarin agak terkejut juga prosesnya tiba-tiba muncul di paripurna diserahkan ke Balik. Nah, tinggal tiga kalau namanya proses undang-undang itu kan memang harus ada inisiatifnya Oke, dulu. artinya Nah, meskipun ini baru awal, ini tidak untuk memenuhi atau mengakomodasi para pendukung sebelumnya. saya berharap dengan revisi undang-undang ya, saya ini termasuk orang yang kalau merevisi undang-undang tuh harus melalui pembuat undang-undang ya. DPR dan pemerintah. Kenapa? Karena kalau diserahkan kepada pembuat undang-undang, ini kan prosesnya memang harus memenuhi semua ya unsur material dan segala Oke. macamnya ya. Jadi harus ada penyusunan naskah akademik dulu, Mhm, harus ada uji publik dan segala macam itu ya. mhm. Nah, jadi kita betul-betul nanti bisa melihat ada pertanggungjawaban akademiknya, apa kebutuhan pelaksanaan program pemerintahan 5 tahun, 10, 15 tahun yang datang yang kemudian dituangkan dalam susunan struktur pemerintahan Baik. atau kabinet. Nah, itu yang saya kira penting. Nah, sekarang baru baru mulai teman-teman Balik nyusun inisiatif ya sebagai inisiatif DPR udah disetujui tadi kemudian sampaikan ke paripurna, nanti kita tunggu mau diserahkan ke siapa kan gitu. Oke, Nah, kita pastikan ke Bang Doli ya. Bang Doli, sebenarnya ini dari revisi ini yang diinginkan kan kalau tadi dari pakar hukum tata negara menyebutkan dibuat seefisien mungkin justru lebih kecil. Nah, kalau yang ini direncanakan akan lebih besar atau seperti apa? Karena ini kan kita berkaitan dengan kos, dengan anggaran dan lain sebagainya. kalau saya setuju, kalau saya pendekatannya adalah ke pendekatan kebutuhan. Jadi kita jangan dulu masuk ke soal angka mau berapa gitu loh. Ya, dan sebutan angka ini kan juga tiba-tiba kan dari asosiasi itu yang kemudian mau jadi 40. Setahu saya dari pihaknya Pak Prabowo atau kami dari Koalisi Indonesia Maju nggak belum pernah tuh ngomong soal angka gitu loh. Nah, makanya kalau ditanya sama saya sebagai Ketua Komisi 2 ya, kami sejak awal ingin melakukan revisi undang-undang ini berdasarkan kebutuhan Mhm. pelaksanaan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien 55 tahun yang datang. Nah, kita nggak tahu jumlahnya berapa gitu. Akan lebih Makanya besarkah atau lebih kecil?
ya nanti kita lihat kebutuhannya. Saya nggak bisa mengatakan bisa lebih besar, lebih kecil, ya kan? Atau mungkin bisa jadi tetap dirubah nomenklaturnya dan segala macam gitu. Nah makanya kita jangan dulu masuk ke situ menurut saya, ya. Kita kaji dulu kira-kira. Katakanlah sekarang gini, kita punya presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apa sih program-program yang prioritas? Kan ada 320-an program gitu. Nah kira-kira 320 ini bisa atau cukup nggak ditopang dengan kementerian yang sekarang gitu. Nah kalau tidak, mungkin kita harus rubah. Tapi kan kita nggak bicara 5 tahun aja, kan nggak mungkin undang-undang ini berubah tahun 5 tahun sekali gitu. Tapi kan kita harus bicara visi yang akan datang. Ini aja udah 16 tahun. Mungkin kita bicara tentang tantangan Indonesia, tentang tantangan dunia 15-20 tahun yang akan datang, dan apa struktur pemerintahan yang paling kuat untuk menghadapi situasi itu. Jadi menurut saya, kalau memang ini kan sudah mulai prosesnya. Nah, mari kita sama-sama menyampaikan ya masukan apa yang penting kebutuhan 5 tahun sebulan dibandingkan kita berdebat. Ya kalau misalnya hanya sekedar mau bicara angka ya nggak perlu revisi undang-undang, Oke, gitu, ya kan? baik. Karena terlalu sayang. Ya, Oke, kalau kita mau bicara angka-angka ya mungkin pakai judicial oke. review bisa, pakai perpu bisa kan gitu kira-kira. Ya.